Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Chelsea satu orang. Ya. Baiklah, silakan ketua buat pimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Siap, tenang. Apa pelajaran kita hari ini? Mata pelajaran apa? Pas. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, baiklah, kita memulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semua kan? Nah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan duduk kembali. Baiklah, kita memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu siklus air. Ada yang tahu apa itu siklus air? Baiklah, ada yang masih ingat materi kita minggu sebelumnya, minggu kemarin? Baiklah, apa materi kita minggu kemarin? Lapisan bumi. Apa itu lapisan bumi? Lapisan yang Apa saja? Lapisan bumi kan kemarin ada 4. Nah, apa saja? Lapisan bumi. Nah, apa lagi? Oh, Mantan bumi. Mantan bumi. ya, lapisan bumi ada 4. Yang pertama, lapisan selimut bumi, inti paling dalam bumi, inti luar bumi. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak paham apa itu siklus air dan agar bagaimana mengetahui bagaimana terjadinya proses hujan. Baiklah, kita memasuki materi kita hari ini, yaitu siklus air.
Siklus hidrologi atau biasa disebut siklus air adalah siklus air yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Proses ini berlangsung selamanya. Siklus air terjadi melalui beberapa proses, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, limpasan, dan konsumsi. Jadi siklus hidrologi biasa disebut siklus air, yang kita sering dengar yaitu turunnya hujan. Jadi proses terjadinya siklus air itu ada 5 proses. Yang pertama ada evaporasi. Apa yang pertama? Evaporasi. Yang kedua ada kondensasi. Apa? Kondensasi. Ketiga, infiltrasi. Infiltrasi. Yang keempat ada presipitasi. Apa? Presipitasi. Yang terakhir ada limpasan dan konsumsi. Apa yang terakhir? Limpasan dan konsumsi. Jadi proses kondensasi ada berapa semuanya? 5. Apa saja? Yang pertama? Evaporasi. Yang kedua? Kondensasi. Yang ketiga? Infiltrasi. Empat? Presipitasi. Yang terakhir? Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah peristiwa penguapan air yang ada di laut, di sungai, dan di daratan. Seperti contohnya panas. Ada air tergenang di jalan atau di kolam, disedotlah oleh panas tersebut menjadi uap. Ada kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud dari gas ke cair. Kondensasi disebut juga pengembunan dan merupakan kembali dari proses evaporasi atau penguapan. Contohnya ketika air panas dalam gelas yang ditutup dengan gelas lambat, lalu tutup gelas digunakan akan mengembun. Jadi siapa yang sering pagi-pagi keluar lihat di pohon-pohon di taman ada embun. Nah, itulah yang disebut yang namanya kondensasi. Dan yang selanjutnya ada presipitasi. Ialah proses mencairnya awan akibat suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Jadi presipitasi itu adalah proses hujan. Bahasa ilmiahnya disebut presipitasi. Siapa yang sering melihat hujan? Bagaimana hujan terjadi? Karena ada prosesnya, proses presipitasi. Yang selanjutnya ada infiltrasi. Infiltrasi itu adalah proses air yang masuk ke dalam tanah. Contohnya dari proses infiltrasi adalah ketika hujan turun dan air meresap ke dalam tanah. Jadi air ketika hujan kan itu jatuh ke bumi, itu diresaplah oleh tanah kembali. Air yang jatuh permukaan tanah akan menyebar di atas permukaan tanah, membasahi tanah dan vegetasi di atasnya. Selanjutnya ada limpasan dan konsumsi. Limpasan adalah bagian dari curah hujan yang mengalir dari atas permukaan tanah menuju ke sungai, danau, dan daratan. Jadi air yang diresap oleh tanah tadi mengalirlah ke sungai, dari sungai mengalir ke lautan. Apa limpasan? Nah, jadi proses terjadinya hujan tadi ada berapa? 5. Apa saja?
Jadi proses terjadinya kondensasi atau siklus itu ada 5: evaporasi, kondensasi, filtrasi, presipitasi, dan limpasan atau konsumsi. Apa saja? Evaporasi, kondensasi, infiltrasi, presipitasi, limpasan, dan konsumsi. Baiklah, Bapak ada tugas, silakan bikin 3 kelompok. Yang baris ini kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Bikin 1 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan duduk ke kelompoknya. Bapak ada video tentang apa itu terjadinya kondensasi, dealimasi. Silakan catat apa saja yang ada di dalam video tersebut di atas kelompoknya. Bikin nama anggota kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan perhatikan video animasi Bapak tampilkan, nanti dicatat poin-poin utamanya. Halo sahabat cerdas, dari jumlah tersebut, 70% merupakan air sedangkan sisanya 30% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air sebagai kebutuhan, misalnya minum, mencuci, menyiram tanaman, namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, siklus air adalah sirkulasi atau pertukaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan turunnya hujan. Membuat kena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Pukulan uap air tersebut akan mengalami penggunaan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi.
lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan proses siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Nah, baiklah, sudah dicatat semua kelompoknya, apa saja poin-poin utamanya tadi. Silakan Bapak tunjuk mulai dari kelompok 1 maju perwakilan untuk presentasikan ke depan. Nah, silakan kelompok 4 maju perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan. Bacakan kuat biar teman-temannya mendengar. Air takaran es yang ada di foto. Contoh mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman. Siklus air. Penguapan. Penggunaan air Terima kasih. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok terakhir, kelompok 1. Silakan perwakilan kelompoknya maju. Air contohnya air mandi, air minum, mencuci tangan, menyiram tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih. Silakan sebelumnya catat dulu nama anggota kelompoknya dan kelompok berapa. Silakan tulis nama anggota kelompoknya. Sudah bikin nama kelompoknya. Yang sudah kumpul ke depan. Nah, baiklah, proses kondensasi atau siklus air itu ada 5 tahap. Yang pertama evaporasi, yang kedua yaitu kondensasi, yang ketiga infiltrasi, dan yang keempat presipitasi, dan yang kelima limpasan dan konduksi. Apa saja itu? Evaporasi, kondensasi, infiltrasi, presipitasi, limpasan, dan konsumsi. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk anak-anak Bapak, silakan belajar di rumah yang rajin. Jangan perbanyak main HP, kurangi main handphonenya.
Baiklah, silakan untuk ketua kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Tepuk semangat. Sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Baiklah, pembelajaran kita cuma sampai di sini dulu. Materi selanjutnya yaitu minggu depan yaitu materi kita minggu depan yaitu globalisasi. Baiklah, pembelajaran kita hari ini. Silakan Bapak Alirik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Siap bicara. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan kembali ke rumah masing-masing.